alat otomatis penyiram tanaman berbasis Arduino Uno, yaitu sebuah proyek untuk anak elektro maupun elektronika di mana membuat sebuah penyiraman tanaman secara otomatis berbasis Arduino. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan air untuk perkembangan hidupnya. Tanah yang subur merupakan salah satu syarat agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tingkat kesuburan dapat dipengaruhi dengan intensitas air yang dikandungnya. Namun saat ini manusia masih mengalami kesulitan dalam hal penyiraman karena harus dilakukan secara manual dan kurang mengetahui berapa banyak air yang dibutuhkan oleh tanaman. Sistem penyiram tanaman berbasis Arduino pada rumah tanam bertujuan untuk merancang, membuat, dan menguji sistem untuk dapat melakukan penyiraman, mengalirkan nutrisi hidroponik secara otomatis, dan melakukan pengkabutan pada lingkungan rumah tanaman, dan juga melakukan monitoring temperatur lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proyek ini yaitu satu komputer, di mana komputer ini bertujuan untuk menjalankan program Arduino seperti coding. Kedua, air, di mana air ini digunakan sebagai bahan penyiram. Ketiga, tanaman, di mana tanaman yang merupakan uji percobaan, dan tanaman itu juga harus dalam keadaan kering. Nah, sekarang bagian alat-alatnya. Ada pompa air yang merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain. Ada soil moisture sensor yang merupakan sensor kelembapan yang dapat mendeteksi kelembapan tanah. Di sini kami menggunakan sensor YL69. Prinsip kerja sensor ini ialah memberikan keluaran berapa besaran listrik sebagai akibat adanya air yang berada di antara lempeng kapasitor silinder. Kemudian ada relay yang merupakan komponen elektronika yang berupa saklar atau switch yang dioperasikan menggunakan listrik. Di sini kami menggunakan relay yang modul 5V. Breadboard, papan khusus yang digunakan untuk membuat proyek atau rangkaian elektronika yang bersifat percobaan. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa solder. Secara singkat, breadboard ini bisa dideskripsikan sebagai papan yang memiliki lubang koneksi berdasarkan pola tertentu. Kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Di sini kami menggunakan kabel male to female. Adaptor yang berfungsi mengubah tegangan listrik yang besar menjadi tegangan listrik lebih kecil, atau rangkaian untuk mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau arus DC. Kemudian yang terakhir ialah Arduino Uno yang merupakan sebuah board microcontroller berbasis Atmega 328 atau datasheet. Arduino ini berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika dan juga untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping. Memprogram microcontroller membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Yang pertama, kita hubungkan kabel merah, yakni kita ibaratkan positif, yaitu VCC kita hubungkan ke positif breadboard. Kemudian ground kita akan hubungkan ke negatif breadboard. Setelah itu, kita akan hubungkan 5 volt pada Arduino Uno ke positif. Lalu kita hubungkan yang negatif breadboard ke ground dari Arduino Uno.
Setelah itu kita hubungkan analog output dari slow motor ke pin analog Arduino Uno. Kita misalkan yang kita gunakan adalah A0. Nah, kita dapat melihat nilai besaran pada output yang diberikan oleh slow motor ini disertai monitor. Kita kan sudah mendefinisikan bahwa pompa relay dari pompa yang akan diberikan tersebut adalah P2. Jadi kita bisa hubungkan pin 2 ke breadboard. Nah, sekarang bagian pemrograman. Setelah semua alat sudah dirakit, kita langsung buka software Arduino. Pertama-tama di sini kita buat dulu pin yang akan dipakai untuk menyalakan pompa. Di sini kami akan buat pin 2 untuk menyalakan pompa dengan menulis int.pompa sama dengan 2. Dan pada bagian void setup, kami mendefinisikan pin pompa tersebut sebagai output dengan menuliskan coding pin mode pompa output. Nah, pada bagian loop, kita akan membuat batasan-batasan yang sudah ditentukan dengan fungsi if. If itu kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, ialah jika. Jadi kalau kita codingkan maka seperti ini. Jika nilai sensor value itu lebih dari 850, maka tentunya kita menyalakan pompa dengan coding digital write pompa. Nah, untuk matiinnya juga di bawah kita bisa tulis else if. Salah jika nilai dari sensor value itu kurang dari 1000 yang sudah kita tentukan. Maka di sini kita akan tulis coding untuk mematikan pompa, yaitu digital write pompa low. Biar pemrosesan coding yang gak terlalu cepat, saya akan tambahkan jejak di sini dengan menuliskan nilai sebesar 100 milisecond atau sama saja dengan 1/10 second, dan akan kita coba untuk upload. Kita anggap saja pompanya sudah menyala saat sensor dalam kondisi kering, dan LED akan mati atau pompa juga akan mati pada saat sensor sudah basah. Lalu bagaimana menghubungkan kabel ke pompa? Tentunya kita nggak bisa langsung menghubungkan Arduino ke pompa, karena arus dan tegangan yang sangat kecil dari Arduino tidak bisa kita gunakan untuk menyalakan pompa secara langsung. Maka dari itu kita perlukan sebuah modul relay, yaitu saklar elektronik yang akan menghubungkan arus dan tegangan yang lebih besar dari sebuah arus kecil yang dihasilkan oleh Arduino. Nah, cara menghubungkannya sebagai berikut. Setelah itu kita akan menggunakan relay. Dalam relay ini ada 3 pin. Pertama ada positif, negatif, dan juga tempat kita memberi perintah. Pertama, positif dari relay akan kita hubungkan ke positif pada breadboard. Kemudian negatif pada relay akan kita hubungkan ke negatif pada breadboard. Dan untuk yang terakhir akan kita hubungkan ke pin 2 pada Arduino Uno, yakni kabel hijau. Pada relay ini ada 2 kondisi, yaitu yang pertama ada normally open sama normally plus. Perbedaannya adalah ketika diberi sinyal pada normally plus itu akan dalam kondisi tertutup, dan pada normally open sebelum diberi sinyal itu akan dalam kondisi terbuka. Rangkaiannya di sini kita akan memberi sinyal pada relay, baru dia akan mulai terbuka atau tertutup. Di sini kita akan menggunakan normally open yang tengah pada relay akan kita hubungkan pada listrik, jadi kita dapat hubungkan pada positif breadboard. Positif dari pompa air ini akan kita hubungkan ke normally open
dan negatif akan kita hubungkan pada breadboard. Dan mari kita coba sekarang secara langsung. Sebelumnya kami menguji pada tanah yang kering tanpa selang. Videonya akan ditayangkan berikut ini. Hasil uji coba telah semua dirakit dengan sempurna. Sekarang saatnya pengetesan pada tanaman. Pastikan air terisi dan jangan lupa nyalakan power pompanya. Kemudian kita tunggu beberapa menit atau sesuai time yang ditentukan. Nanti airnya akan keluar secara otomatis. Dan akhirnya teman-teman, airnya keluar untuk menyiram tanaman. Habis itu indikator relaynya akan mati secara otomatis. Berikut skematik rangkaian dan kode programnya yang kami gunakan ya teman-teman. Itulah hasil kerja kelompok kami dan terima kasih. Oh, Sunday.